Selamat pagi Bapak Ibu guru yang hebat. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Pada hari ini saya ingin menyampaikan berbagai praktik baik tentang 7 jurus BK hebat, sebagaimana yang diamanatkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa 7 jurus BK hebat ini harus disampaikan kepada semua guru di sekolah, karena saat ini Bapak dan Ibu guru sudah menjadi guru wali. Selain jadi guru wali, juga menjadi guru mapel dan wali kelas. Semua ini harus berkolaborasi dengan guru BK demi mencapai tujuan pembelajaran yang baik di sekolah masing-masing. 7 jurus BK hebat itu seperti ini yang ada di layar. Jurus pertama itu adalah kenali potensi. Jurus kedua adalah kelola emosi. Jurus ketiga adalah tumbuhkan resiliensi. Jurus keempat jaga konsistensi. Jurus kelima jalin koneksi. Jurus keenam bangun kolaborasi. Dan jurus ketujuh menata situasi. Itulah 7 jurus yang ada, yang diterapkan oleh guru bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah yang ada. Dalam hal ini saya punya motto, yaitu bimbingan tepat generasi hebat. Saya minta Bapak Ibu guru yang hebat untuk bisa berdiri. Oke. Kalau saya katakan bimbingan tepat, Bapak Ibu menjawab generasi hebat. Baik, bimbingan tepat generasi hebat. Sekali lagi, bimbingan tepat generasi hebat. Terima kasih, silakan duduk. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu guru yang hebat semua tentang 2 jurus yang akan kita dengarkan atau kita jelaskan pada hari ini. Jurus pertama itu adalah kenali potensi, dan jurus kedua adalah kelola emosi. Kedua jurus ini menjadi fondasi dari 7 jurus yang ada untuk memulai perkembangan pendidikan atau pembelajaran di lingkungan sekolah masing-masing. Bimbingan dan konseling berperan penting dalam membantu peserta didik mengembangkan diri secara optimal, baik secara akademik, sosial, maupun pribadi. Nah, melalui 7 jurus BK hebat, guru bimbingan dan konseling memiliki pedoman praktis untuk memberikan layanan yang efektif, manusiawi, dan relevan dengan perkembangan peserta didik. Tujuan diseminasi ini Bapak Ibu guru yang hebat, yang pertama itu adalah menyampaikan hasil implementasi atau best practice seperti yang sudah kita lakukan saat ini. Yang kedua ya, mendorong kolaborasi antara pendidik. Yang ketiga, memberikan rekomendasi tindak lanjut. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling. Jurus yang pertama yaitu kenali potensi. Makna potensi diri itu adalah kemampuan alami, kekuatan personal, bakat, minat, dan kecerdasan yang dimiliki peserta didik, namun seringkali belum sepenuhnya disadari atau dikembangkan. Bapak Ibu guru yang hebat, kehadiran kita sebagai guru dalam mendampingi peserta didik kita diharapkan agar mampu memberikan pendampingan kepada peserta didik, terutama dalam hal ini untuk mengenali potensi peserta didik kita masing-masing. Bapak Ibu guru yang hebat, tujuan bimbingan dan konseling dalam jurus pertama ini adalah membantu siswa mengenal dan menerima diri secara positif. Ini tujuan atau tugas kita bersama selaku guru di sekolah masing-masing. Yang kedua, mendorong siswa menemukan keunggulan dan area pengembangan. Ketiga adalah mengembangkan kepercayaan diri. Keempat, membantu siswa merencanakan masa depan sesuai dengan potensi. Nah, strategi dalam layanan dalam hal ini adalah asesmen potensi.
seperti yang sudah diterapkan atau yang sudah kami terapkan selaku guru bimbingan dan konseling di sekolah ini, bahwa untuk menentukan atau mengetahui minat dan bakat para peserta didik kita, kami sudah melakukan asesmen awal. Melalui asesmen awal itu sudah bisa kita mengelompokkan para peserta didik kita. Itu adalah refleksi diri. Refleksi diri dalam hal ini memberikan kesempatan atau semacam jurnal kepada peserta didik untuk membuat diri mereka mampu melihat sejauh mana kelebihan, sejauh mana potensi yang ada dalam diri mereka masing-masing. Yang berikut itu adalah memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk masing-masing menganalisa sejauh mana minat dan bakat mereka, karena hanya melalui refleksi diri ini kita bisa menentukan arah dan tujuan masa depan peserta didik kita. Lalu yang ketiga itu adalah penguatan positif. Kita sebagai pendamping bagi peserta didik kita, guru dalam hal ini, baik itu guru bimbingan dan konseling, guru wali kelas dan guru mata pelajaran lainnya, semua harus memberikan penguatan positif terhadap peserta didik kita. Beberapa waktu yang lalu ketika kami menerapkan jurus pertama ini atau jurus 1 kenali potensi ini, aktivitas yang dilakukan oleh siswa itu, kami memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk menuliskan 5 kelebihan diri dan 5 hal yang ingin mereka kembang. Ini sebagai acuan untuk melihat sejauh mana mereka punya potensi yang ada. Dan berikut, membuat peta minat karir berdasarkan hobi dan pelajaran favorit mereka. Yang kemudian adalah kerjakan tes. Nah, waktu pelaksanaan implementasi jurus 1 ini, kerja tes multiple intelligensi ini sudah kami lakukan, dan hasilnya ternyata masih banyak peserta didik kita yang masih ragu-ragu atau belum mengetahui bagaimana meningkatkan atau melihat potensi diri mereka dalam diri mereka. Kalau guru yang hebat yang bisa saya sampaikan di jurus 1. Bapak Ibu guru yang hebat, dimohon untuk bisa berdiri. Oke, cukup ya. Silakan dulu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat, kita masuk dalam jurus yang kedua, yaitu kelola emosi. Mengapa mengelola emosi itu penting? Peserta didik kerap menghadapi tekanan, baik di sekolah, pertemanan, tuntutan orang tua, dan perubahan masa remaja. Tanpa kemampuan mengelola emosi, siswa rentan menjadi mudah marah, stres, melakukan perilaku impulsif, konflik dengan teman, dan prestasi belajar menurun. Itu kalau peserta didik kita tidak mampu mengelola emosi dengan baik. Nah, komponen-komponen dalam pengelolaan emosi, yang pertama itu adalah kesadaran emosi atau emotional awareness. Kemudian dalam hal ini adalah menyadari apa yang sedang dirasakan dan apa penyebabnya. Itu yang penting. Yang kedua, pemahaman emosi. Peserta didik kita diharapkan melalui pendampingan kita bersama, mereka mengetahui bahwa setiap emosi memiliki fungsi. Dan yang ketiga, ekspresi emosi yang tepat. Peserta didik kita diharapkan mampu menyampaikan emosi secara sehat dan asertif. Yang keempat adalah regulasi emosi. Dalam hal ini, mengendalikan respon agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Tujuan bimbingan dan konseling dalam jurus yang kedua ini adalah membantu siswa mengenali dan menamai emosinya. Yang kedua, membiasakan strategi regulasi. Yang ketiga, mengajarkan penyelesaian
konflik secara damai. Yang keempat, membangun kecerdasan emosional untuk mendukung kesuksesan akademik dan sosial. Strategi layanannya adalah yang pertama, relaksasi dan mindfulness. Yang kedua, asertif. Yang ketiga, manajemen stres. Dan yang keempat, sosial drama atau role play. Aktivitas siswa dalam hal ini adalah siswa diberikan kesempatan untuk membuat peta emosi. Lalu yang kedua adalah menuliskan jurnal apa yang membuat mereka marah atau apa yang membuatku marah. Bagaimana aku bisa mengatasinya? Ini diberikan kepada siswa dalam penerapan jurus 2 yang sudah kami terapkan atau diimplementasikan di sekolah ini beberapa waktu yang lalu. Dan yang ketiga adalah membuat gambar emoji sesuai dengan ekspresi mereka atau peserta didik masing-masing. Dalam hal ini mereka misalnya dalam kondisi yang marah, bagaimana gambarnya, bagaimana ekspresinya, dan seterusnya. Peran guru dalam hal ini adalah guru BK terutama dalam hal ini harus berkolaborasi dengan baik dengan semua guru yang ada. Terutama dalam hal ini adalah guru wali kelas, dan guru mata pelajaran lainnya. Menjadi pendamping yang empati itu adalah tugas kita bersama. Menyediakan ruang aman untuk bercerita, menggunakan data asesmen untuk membantu siswa berkembang. Yang berikut bekerja sama dengan guru mata pelajaran dan orang tua. Jadi perlu ada kolaborasi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua atau masyarakat dalam hal ini. Yang berikut adalah melakukan intervensi berbasis kebutuhan siswa. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk menciptakan hal yang lebih menitik beratkan kebutuhan peserta didik. Bapak Ibu guru yang hebat, dalam pelaksanaan implementasi 2 jurus yang telah kami terapkan di sekolah ini terhadap para peserta didik kita, tentu ada berbagai macam tantangan yang kami hadapi. Tantangannya itu adalah terhadap peserta didik itu sendiri, mereka masih belum mampu menentukan minat dan bakat mereka dan belum mampu mengelola emosi diri mereka secara sehat dan asertif. Bapak Ibu guru yang hebat, 2 jurus pertama ini merupakan dasar yang sangat penting karena jurus 1 itu membangun kesadaran diri, jurus 2 itu membangun kecerdasan emosi. Jika keduanya kuat, maka jurus-jurus berikutnya dapat diterapkan dengan lebih mudah dan lebih efektif. Nah, itulah tujuan kita bersama, sehingga pada hari ini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu guru yang hebat bahwa alangkah pentingnya untuk menyampaikan 7 jurus BK hebat ini, terutama 2 jurus. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk datang di tempat ini. Bapak Ibu guru yang hebat, mari kita berdiri sejenak. Sekali lagi, kalau saya mengatakan bimbingan tepat, generasi hebat. Bimbingan tepat, generasi hebat. Sekali lagi, bimbingan tepat, generasi hebat. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.